beneran kan ini tugas dari kantor? Ini tuh bener urusan kantor. Loh, kok gimana sih? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bisa, titik. Tapi Sarah. Tapi kenapa? Karena istri kamu. Kamu takut ketahuan sama istri kamu, iya mas? Terus kapan kamu mau ngelamar aku? Kapan kamu mau nikahin aku, mas? Nanti aku pasti ngelamar kamu kok. Kamu itu nggak serius ya, mas, sama aku? Jawaban kamu aja meragukan kayak gitu. Depan orang tua aku aja, kamu diem terus, mas. Ada masalah. Kamu bohong sama aku kan? Ternyata kamu pergi sama perempuan itu kan? Kamu bohong Pak sama aku. Itu kan Mas Irfan. Mas Irfan kemana? Udah berangkat kerja ya? Pasti lo habis berantem ya sama suami lo. Kenapa lagi sih, Wi? Lo bisa cerita kok sama gue. Mas Irfan ngianatin gue. Dia punya cewek lain. Bener kan dugaan gue selama ini ke suami lo? Kebukti kan, Wi? Silakan sih. Ini ada air. Silakan Mbak Dewi diminum. Tapi ini airnya aman kan ya Pak? Aman kok, tenang aja. Ya, paling sudah saya isikan dengan mantra-mantra tertentu. Dewi akhirnya masuk perangkap Ramli. Ia meminum air yang sudah diberi obat dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Kok pusing ya Pak? Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. DIP alias Dewi tak menyangka jika nasibnya begitu mengenaskan akibat ulah orang yang tak bertanggung jawab, seorang pria yang belum lama dikenalnya. Berawal dari keinginannya untuk meminta bantuan seseorang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, Dewi justru dikerjai habis-habisan dan ditinggalkan begitu saja dalam keadaan tanpa busana di sebuah kamar hotel. Sang pelaku yang mengaku sebagai orang pintar kabur meninggalkannya usai memperkosa dirinya. Entah bagaimana Dewi bisa terjerat bujuk rayu pria yang baru dikenalnya tersebut, dan apa motif perbuatan pelaku yang membuat nasib Dewi begitu mengenaskan. Kamu selalu bilang bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kamu nggak mungkin nonton berduaan sama perempuan lain. Kamu jangan salah paham. Aku itu nonton rame-rame sama teman kantor aku. Siapa sih yang bilang aku nonton berduaan? Rosi bilang dia lihat kamu berduaan nonton bioskop sama cewek lain. Kamu tuh nggak usah dengerin omongan orang. Kamu lebih percaya omongan aku, suami kamu, atau orang lain? Belakangan ini juga, sifat kamu sering berubah, Pak. Sering pulang malam. Aku tuh pulang malam karena urusan kantor aku. Masa aku tolak sih tugas dari bos? Udah lama, aku tuh nggak mungkin ngeduain kamu. Orang lain mungkin iri sama kita, makanya mereka ngomong yang bukan-bukan. Tapi kamu nggak bohong kan, Pak, sama aku? Aku tuh nggak mungkin berbohong sama kamu. Percaya ya. Nah, cuman kamu, wanita satu-satunya yang ada di hati aku. Pasangan suami istri, Irfan dan Dewi, bukan nama sebenarnya, tak lagi harmonis. Dewi merasa ada yang berubah dari sikap suaminya beberapa hari belakangan. Ia mencurigai jika ada wanita lain yang membuat suaminya berubah. Pertengkaran Dewi dan suaminya itu dipicu aduan Rosi, tetangga Dewi sendiri, yang mengaku melihat suaminya bersama perempuan lain. Rosi memang dikenal sebagai sosok tetangga yang terlalu ikut campur urusan orang lain dan merasa kehidupan rumah tangganya paling ideal di mata tetangga. Gimana? Lo udah nanya sama suami lo, siapa tuh perempuan yang kemarin jalan nonton sama dia? Wi, jangan diem aja dong, jawab. Nanti dia malah seenaknya sama lo. Jangan-jangan nanti dia malah ninggalin lo. Kata dia sih itu cuma teman kantornya aja. Terus lo percaya aja gitu? Ya gue sih nggak ada alasan untuk gak percaya. Wi, mana mungkin sih gue ngebohongin lo? Gue tuh ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, suami lo itu jalan bermesra sama perempuan itu. Ya udahlah Ros, mungkin dia teman akrabnya kali. Temen akrab dari mana? Gak wajar kali kalau laki-laki udah beristri masih mesra-mesraan sama perempuan lain. Ya udahlah, biarin aja. Gue pusing bikin kayak gituan. Wi, bukan masalah itu.
Gue tuh kesian sama lo. Lo nya tuh udah setia mati-matian sama suami lo, tapi suami lo malah main gila di belakang. Kecurigaan Dewi memang beralasan. Irfan diam-diam tengah dekat dengan seorang perempuan rekan kerja sekantornya. Bahkan, sudah beberapa bulan ini, keduanya menjalin asmara. Film baru yang gak kalah romantisnya sama film yang kemarin kita tonton. Iya, boleh. Nanti kita nonton lagi ya. Tapi jangan sekarang-sekarang ini. Kenapa? Kamu udah bosan ya temenin aku nonton? Ya enggak lah sayang. Mana mungkin aku bosan sama kamu. Kamu mulai deh gombalnya. Terus kenapa kamu gak mau temenin aku nonton? Adi mesti aku urus kerjaan. Nanti kalau udah kelar semua, terserah kamu. Kemanapun yang kamu mau, aku turutin. Bener ya mas, kamu jangan bohong loh. Awas aja kalau kamu bohong. Berbeda dengan rumah tangga Dewi dan Irfan yang dihantui orang ketiga, rumah tangga Aji dan Rosi justru tampak baik-baik saja. Namun siapa sangka, di balik itu semua, Aji juga menyimpan rahasia yang nantinya membuat rumah tangganya dengan Rosi nyaris hancur berantakan. Sementara Ramli, tukang urut yang menjadi langganan suami Rosi, juga turut andil dalam pelik rumah tangga keduanya, lantaran tipu dayanya mengaku-aku sebagai orang pintar. Wah, Pak Ramli ini mantap juga ya Pak ngurutnya. Udah lama Pak bisa ngurut gini? Udah lama, udah turun-temurun. Kakek sama mbah saya juga, mereka pada pintar ngurut semua. Hitung-hitung warisan ilmu dari orang tua lah. Oh begitu ya Pak Ramli? Bahkan dulu orang tua saya, selain mereka bisa ngurut, mereka juga punya kemampuan yang lain tahu. Kemampuan gimana Pak Ramli? Kemampuan supranatural gitu lah. Dulu orang tua saya bisa nyembuhin orang gila di kampung. Nah sejak itu tuh, tetangga-tetangga, warga-warga sebelah pada datang semua ke rumah saya. Minta bantuan semua ke bapak saya. Oh, semacam orang pintar gitu ya? Bisa dibilang seperti itu sih. Ya intinya sih untuk ngebantu orang lain aja. Terus gimana dengan Pak Ramli? Bisa seperti bapaknya? Bisa sih, tapi cuma sedikit. Duh, yang lagi diurut ngobrolnya serius banget. Ngomongin apa sih? Ini loh, ternyata Pak Ramli punya kebiasaan lebih Bu selain ngurut. Kebiasaan apa maksudnya? Ya dia semacam punya kemampuan lebih gitu. Kemampuan lebih gimana, Pak? Bukan apa-apa kok, Bu. Jadi emang selama ini banyak orang yang datang ke saya, minta bantuan ke saya. Saya bantu sih untuk menyelesaikan masalah mereka. Masalah yang seperti apa, Pak? Ada yang masalah KDRT, dan juga masalah jodoh, dan lain Bu lah. Masalah pribadi kehidupan manusia Bu, biasa. Gitu. Baiklah, ya udah dilanjutlah, Pak. Mino, silakan, Pak. Ya, Pak Ramli silakan. Bapak baru pulang. Iya Bu, kok Ibu udah malam gini belum tidur juga sih? Nungguin Bapak dari mana aja? Jam segini baru pulang. Bapak tadi habis ke rumahnya Pak Haji Bu. Udah gitu, jauh lagi rumahnya dari sini. Kehidupan Ramli sendiri sebenarnya sudah cukup sulit. Pekerjaan yang tak jelas penghasilannya membuatnya kerap mendapat cemooh dari sang istri. Mana lagi Bu? Orang dapatnya cuma segitu doang. Makanya Pak, kalau orang itu manggil lagi, Bapak pasang tarif dong. Jadi nggak seenaknya ngasih uang kecil. Kalau begini terus, kapan kita bisa bayar utang ke tetangga? Iya Bu, iya. Bapak gimana sih? Mas, kamu mau kan anterin aku pulang ke rumah orang tua aku? Gimana ya? Kok gimana sih? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bisa. Titik. Tapi Sarah, aku... Tapi kenapa? Karena istri kamu. Kamu takut ketahuan sama istri kamu. Iya, Mas. Bukan begitu sayang. Aku lagi banyak pekerjaan. Halah, kerjaan apa lagi sih, Mas? Jelas-jelas itu tuh hari libur. Kamu tuh banyak alasan deh, Mas. Iya, aku usahain ya Sar. Pokoknya kamu harus temenin aku. Kalau enggak, kita nggak usah deh ketemu lagi. Iya. Aku mau kok nemenin kamu. Gitu dong, Mas. Kan katanya kamu sayang sama aku. Makasih ya, Mas ya. Demi kamu, apapun aku akan lakukan. Makasih ya, Mas. Tumben-tumbenan banget, Mas. Kamu ada tugas keluar kota. Ini tuh permintaan bos aku, Ma. Tapi beneran kan ini tugas dari kantor? Bukan alasan kamu mau pergi sama teman-teman kamu atau lain-lain. Ya enggak lah sayang. Ngapain juga aku keluar kota sama teman? Ini tuh bener urusan kantor. Karena rencananya kantor aku mau buka cabang di luar kota. Perasaan aku kok nggak enak ya? Apa jangan-jangan Mas Irfan cuma bohongin aku doang? Jangan-jangan dia mau pergi sama perempuan itu? Kok bengong sih? Kamu tenang aja ya, Mah. Nanti kalau aku pulang... Demi menuruti wanita idaman lain, Irfan rupanya harus tega membohongi istrinya. Meski ada rasa curiga, namun Dewi sendiri tak bisa berbuat banyak untuk melarang Irfan pergi. Del, yuk masuk yuk.
suami lo kemana? Tumben hari libur gini dia nggak ada di rumah. Ucapan Rosi tampaknya sukses mengusik benak Dewi. Ia pun semakin dihantui rasa curiga jika suaminya pergi keluar kota dengan tujuan lain. Biasanya kayaknya suami lo nggak pernah deh sampai ditugasin keluar kota gitu. Dia sih bilangnya begitu. Terus lo percaya aja? Iya percayalah. Ya bagus dong kalau misalkan dia ditugasin keluar kota, berarti dia udah dipercaya sama bosnya. Ya itu kalau beneran dia ditugasin sama bosnya. Kalau ternyata dia cuma bohongin lo gimana? Lu Ros selalu berpikiran enggak. Zaman sekarang nih ya, laki-laki itu pinter banget ngelabuin perempuan. Makanya kita tuh jadi perempuan harus hati-hati. Jangan sampai mau dibohongin sama laki-laki. Kelakuan suami kamu kayak gitu ya? Mas Aji, kalau sampai dia macem-macem bisa aku piting dia. Iya itu sih kalau nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan gimana? Pokoknya Mas Aji mah aman deh. Karena kan dia gue pantau kemana-mana. Suami lo tuh yang mencurigakan. Ya mungkin emang benar kan dia lagi tugas keluar kota. Kenapa lo nggak coba hubungin teman kantornya aja atau hubungin kantornya gitu? Bener nggak suami lo emang ditugasin keluar kota? Tapi kan sekarang libur. Ya nggak sekarang, maksud gue besok. Udahlah, daripada kita ngomongin suami kita, mending kita jalan-jalan aja. Kan mumpung suami lo nggak ada di rumah. Ide bagus. Bentar ya, gue harus siap-siap dulu. Siap. Ibu. Saras. Ini siapa? Ini Mas Irfan, Bu. Pacar Saras. Kita masuk dalam yuk. Yuk. Oh iya, Bapak kemana, Bu? Biasa masih di ladang, sebentar lagi juga pulang. Iya, gimana kerja kamu? Alhamdulillah, baik-baik aja kok, Bu. Syukurlah kalau kayak gitu. Ibu buatin minum dulu ya. Melihat kedekatan putrinya dan Irfan, keluarga Saras tampak begitu antusias agar hubungan keduanya melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mereka tak mengetahui jika Irfan sebenarnya sudah beristri. Irfan pun semakin mendapat tekanan batin lantaran diminta untuk segera menikahi Saras. Kamu denger kan kata orang tua aku tadi? Iya, Iya gimana? Terus kapan kamu mau ngelamar aku? Kapan kamu mau nikahin aku, Mas? nanti aku pasti ngelamar kamu kok. Kamu itu nggak serius ya, Mas, sama aku? Jawaban kamu aja meragukan kayak gitu. Depan orang tua aku aja, kamu diem terus, Mas. Iya terus, aku mesti gimana dong? Ya harusnya kamu ngomong dong. Kapan kamu mau ngelamar aku? Kapan rencana mau nikahin aku? Emangnya kita mau kayak gini terus? Mau sampai kapan, Mas? Sepulang dari rumah orang tua Saras, Irfan terkejut saat mendapati istrinya sedang menangis seorang diri di rumah. Ia tak menyangka jika Dewi mengetahui bahwa dirinya pergi dengan perempuan lain. Kamu kenapa, Ma? Ada masalah? Kamu bohong sama aku kan? Kamu bilang kamu udah tugas dari kantor, ternyata kamu pergi sama perempuan itu kan? Kamu bohong Pak sama aku. Maksud kamu apa sih, Ma? Aku nggak ngerti. Kamu nggak usah bohong Pak sama aku. Aku udah telepon ke kantor. Kata orang kantor nggak ada penugasan keluar kota. Kamu dengar omongan itu dari siapa? Ini pasti gara-gara si Rosi tukang gosip itu kan? Jawab yang jujur Pak. Jawab, kamu kemana? Kamu jangan berpikir yang enggak kayak gitu deh. Aku tuh nggak pergi sama perempuan itu. Aku kemarin memang benar-benar tugas dari kantor. Lagi pula, masa kamu nggak percaya sih sama omongan suami kamu sendiri? Mah, udah deh. Kamu nggak usah berpikir yang enggak kayak gitu. Nanti kamu malah sakit loh. Gimana kalau nanti malam kita pergi makan keluar? Sekalian kita berdua jalan-jalan. Bagi Dewi, rasanya sulit untuk tak bisa memaafkan suaminya, meski kerap kali berbohong. Ya, Dewi rupanya mengikuti saran Rosi untuk mencari tahu kemana sang suami pergi. Sementara itu, Rosi yang selalu berlagak sempurna di depan Dewi, ternyata menyimpan masalah yang sama. Bahkan, lantaran merasa putus asa, Rosi sempat meminta bantuan Ramli, sosok yang ia percaya sebagai orang pintar dan bisa membantu masalahnya dengan cara di luar nalar. Ramli pun sempat menemui Rosi di rumahnya atas permintaannya. Jadi akhir-akhir ini suami saya itu berubah sikap Pak sama saya. Saya pikir dia punya perempuan lain deh Pak di luar sana. Saya tuh pengen banget suami saya lengket lagi Pak sama saya. Oh gitu jadinya ya? Pak Ramli bisa bantu? Bisa. Mungkin nanti saya bisa bantu Ibu Rosi. Bu Rosi akan saya kasih air minum. Diminumkan juga dengan suaminya. Setelah ini kejadiannya bisa makin lengket lagi lah ya. Baik Pak kalau kayak gitu. Terus apa lagi Pak? Masalah tarif Bu. Tenang aja kalau masalah itu. Ya gampang, yang penting kan suami saya bisa balik lagi Pak kayak dulu. Oke deh, beres pokoknya. Kalau gitu saya tinggal ke sana ya Pak. Rosi memang tak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada siapapun, kecuali kepada Ramli. Bahkan kepada Dewi sekalipun, ia selalu berpura-pura rumah tangganya baik-baik saja. Padahal, Rosi sejak lama mencurigai jika Aji suaminya punya hubungan gelap dengan wanita lain. Oh iya, silakan Pak. Itu siapa Ros? Kok mencurigakan banget sih? Mencurigakan gimana? Itu temennya Mas Aji, tukang urut langganannya. Tukang urut? Iya, selain bisa ngurut, dia tuh bisa bantu nyelesain masalah loh secara supranatural gitu. Supranatural?
Tunggu. Emangnya lo punya masalah apa? Gue nggak punya masalah apa-apa. Lo kan lagi ada masalah tuh sama suami lo. Kenapa kita nggak coba minta bantu sama Pak Ramli aja ya? Emang bisa ya masalah kayak begituan ditanganin sama dia? Bisa lah, dia kan orang sakti. Gue sih nggak percaya kayak begituan. Ya namanya juga usaha, kita harus coba satu persatu. Katanya lo pengen rumah tangga lo harmonis lagi. Iya sih, tapi nanti gue pikir-pikir dulu deh. Ya udahlah, yuk masuk aja yuk. Ramli yang sebenarnya tak memiliki kemampuan seperti yang dipercayai Rosi melihat ada peluang untuk menuai pundi-pundi keuntungan. Apalagi wanita seperti Rosi kerap memilih jalan instan untuk mengatasi masalahnya yang justru menimbulkan masalah baru. Kayaknya ada kesempatan gue nih buat manfaatin si Rosi untuk cari uang. Mereka kan percaya dengan hal-hal begituan. Siapa tahu dia ngajak temannya lagi. Jadi makin banyak yang berminat. Makin banyak juga uang yang gue bisa dapat. Apalagi kalau temennya yang cantik tadi itu tuh bisa gue manfaatin sekalian. Pak, bapak aku ngelamun aja sih. Bikin kaget bapak aja ini. Tadi bapak dari mana aja sih? Tadi si Mardi datang nyariin bapak, katanya mau minta urut. Tadi bapak lagi ada kerjaan sesuatu, Bu. Kerjaannya ini lebih penting dari sekedar ngurut. Bapak bawa apaan tuh, Bu? Duit kan, Bu? Pak, banyak banget. Ini uang dari mana, Pak? Bapak nggak habis maling kan, Pak? Enggak lah, Bu. Itu kan usaha bapak sendiri. Yaudah, Ibu siapin bapak makan nih. Palpot banget nih. Iya, Pak. Nafsu dunia menjeratku. Malam itu Dewi kembali diliputi perasaan gundah dan gusar. Irfan suaminya belum juga pulang sementara malam sudah mulai larut. Rasa curiga kembali menyeruak di benaknya hingga membayangkan hal-hal yang membuat hatinya semakin tak tenang. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Ma? Iya pas, sebentar. Kok jam segini baru pulang, Pak? Itu ada lemburan dari kantor. Dewi tak hanya mencium gelagat aneh suaminya, namun ia juga menyium wangi parfum yang Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap goda. kecurigaan Dewi semakin menguat saat ia memastikan pakaian bekas suaminya yang lekat dengan wangi parfum perempuan. Kok bawa parfum wanita? Tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tengadahkan diriku. Kamu kenapa, Ma? Kok sarapannya nggak dimakan sih? Kamu lagi ada masalah? Kamu semalam kemana aja, Pak? Ya aku ngantor, Ma. Kan semalam aku udah bilang aku ada lemburan dari kantor. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayaknya curigaan mulu sama aku? Yaudah, aku berangkat kerja sekarang ya. Udah siang, takut terlambat. Kenapa aku sama Mas Irfan gak bisa harmonis kayak mereka ya? Apa karena Mas Irfan punya wanita lain? Makin lama juga sikap Mas Irfan makin dingin sama aku. Wi, sini. Iya. Ada Mbak Dewi. Kamu tadi ngapain diri di situ sendirian, Dew? Enggak, Mbak. Saya mau ke warung depan. Oh, Kalian pagi-pagi udah bikin iri aja ya? iri kenapa sih, Dew? Ya bisa mesra banget sih pagi-pagi. Ya kan emang harus kayak gitu ya. Benar. Oh iya, aku berangkat kerja dulu ya. Kalian terusin aja dulu ngobrolnya. Dah. Duduk dulu ya, Dew. Rosi memang selalu dijadikan tempat curhatan Dewi untuk masalah rumah tangganya. Apalagi ia melihat rumah tangga Rosi yang tampak selalu harmonis. Padahal tanpa sepengetahuan Rosi, Aji sendiri berperilaku tak jauh berbeda dengan Irfan. Gimana? Lo udah tanya sama suami lo? Kayaknya lo harus selidikin deh. Soalnya dia kayaknya punya perempuan idaman lain di luar sana. Tapi gue mesti gimana, Ros? Gue juga gak mau terus-terusan ribut sama dia. Dan gue juga gak punya bukti apa-apa. Lagian juga gue masih cinta sama dia. Tapi kalau lo terus diemin, nanti dia bisa bebas enaknya. Terus gue harus gimana? Sesekali lo harus ikutin suami lo deh ke tempat kerja. Nanti kan lo tahu nih, dia pulang kerja itu sama siapa dan perginya kemana. Masa gue harus gitunya sih, Ros?
Nanti yang ada suami gue marah. Ya jangan sampai ketahuan suami lo dong. Buktinya suami gue aja nggak macem-macem kan di luar sana. Iya sih. Nanti kalau suami lo tetap kayak begitu, baru deh gue keluarin tuh jurus pamungkas gue buat lo, biar suami lo bisa kelepek-kelepek sama lo. Apa itu, Ros? Rosi memang terlihat meyakinkan memberikan solusi untuk masalah rumah tangga Dewi. Namun, lantaran terlalu sibuk mengurusi masalah rumah tangga orang lain, Rosi justru tak mengetahui jika di belakangnya sang suami bermain gila dengan perempuan lain. Kamu kok lama banget sih, sayang? Iya maaf sayang. Ya udah yuk naik. Siap? Yap. Pegang dong sayang. Oke. Ya. Itu kan Bang Aji. Kok dia sama perempuan lain sih? Merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Dewi pun mencoba mendatangi pria yang ia yakini adalah suami tetangganya. Ia tak pernah menyangka jika sosok Aji yang selama ini ia ketahui sebagai suami yang setia kepada istrinya justru berlaku curang dan memiliki wanita idaman lain. Gue pikir Rosi sama Bang Aji harmonis. Ternyata... Kamu kenapa sayang? Ngelihat perempuan itu kayak ngelihat hantu aja sih. Enggak. Bukan apa-apa kok sayang ya. Tunggu sebentar ya sayang. Itu kayaknya saudaraku deh. Kamu tunggu bentar ya. Merasa diketahui perbuatannya, Aji pun berusaha mengejar Dewi. Ia bermaksud meminta Dewi untuk tidak membocorkan perbuatannya kepada sang istri. Tolong, kamu jangan beritahu Rosi tentang hal ini. Oke? Aku minta tolong sama kamu, Wi. Wi, please, Wi. Aku minta tolong sama kamu. Jangan beritahu Rosi tentang hal ini. Aku minta tolong sama kamu. Kenapa sih, Bu? Kok mukanya cemburu gitu aja? Bu, kok kopinya pahit banget sih? Ya pahit lah, Pak. Buat beli gula aja uangnya nggak ada. Kan Ibu tahu sendiri kalau Bapak itu suka kopi yang manis. Jangan kan yang manis, Pak. Buat beli gula aja uangnya nggak ada. Masa gula aja nggak ada sih? Bapak aja jarang-jarang ngasih uang. Jangan kan buat beli gula. Garam aja sekarang udah mahal, Pak. Kalau cuma mau harapin dipanggil ngurut, kan jarang-jarang, Pak. Bapak cari kerja dong. Usaha kek, apa kek. Kalau begini terus, jangan harap dapat pelayanan ekstra dari Ibu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam Mas Irfan. semakin dalam. Bang, ojek kan? Bang buruan ya ikuti mobil itu. Itu aja udah. Iya. Dewi pun memutuskan untuk mengikuti kendaraan yang ditumpangi Irfan dan Saras. Keduanya berhenti di rumah Saras dan langsung masuk ke dalam rumah. Dewi hanya melihat dari kejauhan dengan hati dipenuhi amarah dan cemburu. Ia tak menyangka dengan kenyataan pahit yang disaksikannya di depan matanya sendiri. Irfan, suaminya, ternyata terbukti memiliki wanita selain dirinya. Nafsu dunia Dari tadi memperhatikan orang-orang itu. Mbak, Iya Bang, kenapa? ini terus kita mau kemana lagi, Mbak? Ya udah deh, pulang aja Bang. Pulang kemana? Pulang ke rumah saya lah, masuk rumah situ. Saya kan nggak tahu rumah Mbak. Ya udah putar balik dulu aja yang saya kasih tahu. Nafsu dunia menjerat Wi, Dewi. hingga terlena dalam Wi, lo sakit? Mas Irfan kemana? Udah berangkat kerja ya? dalam Pasti lo habis berantem ya sama suami lo. Tapi lo nggak diapa-apain kan, Wi? terperangkap. Kenapa lagi sih, Wi? Lo bisa cerita kok sama gue. Mas Irfan ngedatin gue. Dia punya cewek lain. Bener kan dugaan gue selama ini ke suami lo? Kebukti kan, Wi? Tapi lo udah ngomong sama suami lo. Kata dia apa, Wi? Di tengah rasa putus asa, Dewi sebenarnya tak begitu yakin dengan solusi yang ditawarkan Rosi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Namun, lantaran karena keputusasaan itu, ia pun akhirnya menuruti usul gila Rosi untuk mendatangi Ramli, pria yang disebut-sebut sebagai sosok orang pintar yang mampu membantu mengatasi masalah rumah tangganya. Dari mulut Rosi, Dewi mengetahui jika Ramli kabarnya bisa membantu untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Bersama Rosi, ia pun akhirnya mendatangi Ramli. Permisi. Iya, ini betul rumahnya Bapak Ramli ya? Iya, betul. Pak Ramlinya ada? Ada di dalam lagi tidur. Silahkan masuk dulu, Mbak. Oh iya, terima kasih. Kepada Ramli yang diyakini bisa membantu masalah dengan instan, Rosi dengan gaya so tahu langsung menceritakan maksud kedatangan mereka.
tumben nih Bu Rosi datang ke rumah saya. Ada perlu apa ya? Jadi gini Pak, saya mau minta bantuan Pak Ramli untuk selesaikan masalah teman saya ini nih. Masalah apa ya Bu? Jadi gini Pak. Jadi gitu. Jadi gimana Pak? Bapak bisa bantu saya? Bisa. Tapi ada prosesnya. Proses seperti apa ya Pak? Tenang aja, kalau uang udah saya siapin kok. Untuk masalah prosesnya, ini aja deh, Bu Rosi pulang aja dulu. Mbak ini siapa sih namanya? Dewi. Oh, Dewi. Mbak Dewi bisa ikut saya kan untuk proses ritual untuk hari ini? Wah, kayaknya wanita ini banyak duitnya juga ya. Kebetulan nih, gue lagi butuh duit banyak. Bisa gue kuras habis nih duitnya. Bisa kok Pak. Ya udah kalau gitu saya titip teman saya di sini ya Pak. Saya pamit duluan deh Pak. Makasih banyak ya Pak Ramli. Dengan dalih untuk menjalankan proses ritual, Ramli mengajak Dewi ke sebuah hotel. Namun nyatanya, ajakan Ramli hanyalah skenario bohong untuk mengelabui Dewi. Ramli ternyata sudah menyiapkan rencana jahat terhadap Dewi. Bu. Ya Pak. Kenapa Pak? Bu, Bapak berangkat dulu ya. Ya Pak. Soalnya ada kerjaan lain. Dewi sendiri sempat merasa curiga dengan gelagat Ramli. Namun, ia tak sempat menolak lantaran merasa butuh bantuan Ramli untuk bisa membuat suaminya kembali ke pelukannya. Ia pun dengan berat hati menuruti permintaan Ramli ke sebuah hotel. Mbak Dewi, tunggu di luar aja. Di dalam kamar, Ramli rupanya sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari botol kemasan air minum yang sudah ia campur dengan sesuatu untuk membuat targetnya tak sadarkan diri. Ramli rupanya berencana untuk menguasai uang dan barang berharga milik Dewi. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Silakan. Dalam semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Tapi ini airnya aman kan ya Pak? Aman kok, tenang aja. Ya, paling sudah saya isikan dengan mantra-mantra tertentu. Dewi akhirnya masuk perangkap Ramli. Ia meminum air yang sudah diberi obat dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Aduh, kok pusing ya Pak? Tak hanya menguras barang berharga milik Dewi, Ramli juga tega berbuat asusila terhadap Dewi yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Nafsu dunia. Setelah menguras habis uang dan barang berharga, Ramli meninggalkan Dewi begitu saja di dalam kamar hotel dalam keadaan tak sadarkan diri. Selang beberapa jam kemudian, Dewi akhirnya sadar dan mengetahui jika dirinya telah diperdaya oleh Ramli. Tak terima ditipu oleh Ramli, Dewi pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang. Di depan petugas, Dewi mengaku sudah ditipu oleh HR alias Ramli. Bahkan korban juga mengaku telah diperkosa oleh pelaku saat dirinya tak sadarkan diri. Tak ada persoalan dalam hidup ini yang tak bisa diselesaikan. Namun, masalah juga tak bisa diselesaikan dengan cara yang instan, apalagi lewat cara-cara yang tak dibenarkan dalam ajaran agama. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tengadahkan diriku, memohon ampunanmu ya Allah. Cinta terlarang